dalam Undang-Undang 6 yang kemudian di-breakdown menjadi ketentuan yang sampai dengan peraturan daerah di masing-masing daerah. Ini di Nganjuk beberapa waktu yang lalu sudah dikeluarkan Perda nomor 3 tahun 2022. Intinya menyampaikan bahwa perangkat desa ini dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 64. Polemik terkait masa jabatan perangkat desa di Kabupaten Nganjuk terus terjadi. Pihak perangkat desa yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 meminta habis masa jabatan di usia 64 tahun. Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seorang perangkat desa masa jabatannya habis di usia 60 tahun. Polemik ini pun pada Februari 2021 lalu telah masuk ke Gedung Wakil Rakyat, di mana ketika itu Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI Kabupaten Nganjuk meminta kaji ulang aturan tentang penerapan masa jabatan atau pensiun perangkat desa. Untuk pokok permasalahan yang jelas, masa jabatan untuk perangkat desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang 579 kami mohon disisipkan dalam perubahan perda ini. Selama ini gimana, Pak? Selama ini karena di Perda Kabupaten Nganjuk nomor 1 2016 itu bahwa perangkat desa menjabat sampai 60 tahun akhirnya dipukul rata. Terkait dengan polemik yang berkepanjangan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pugu Harnanto menyampaikan, sesuai dengan Perda nomor 3 tahun 2022 Pasal 144 ayat atau poin C disebutkan, perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 64 tahun berdasarkan penilaian kinerja dari kepala desa. Menelaah kalimat yang ada, Pugu Harnanto menyampaikan perangkat desa yang diangkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 memang dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang perangkat desa, namun bukan jabatannya sebagai perangkat desa. Sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, seorang perangkat desa masa jabatannya tetap habis di usia 60 tahun. Namun begitu, yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang perangkat, bukan melanjutkan jabatannya setelah dipensiun. Kalau dirunut dari Undang-Undang Desa sampai dengan peraturan daerah. Ya, terima kasih Mas Agus. Kita mengetahui bahwa proses Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini kan sudah berjalan dari mulai sejak awal ya. Ada Undang-Undang 579. Berikut sampai Undang-Undang 2299 sampai dengan saat ini yang kita pegang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sehingga yang kita pakai adalah Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa ini. Nah, di dalam Undang-Undang 6 2014 di sana mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa juga. Nah, di sini perlu diketahui khusus kepada yang jenengan tanyakan tadi kaitannya dengan pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala desa atau perangkat desa juga sudah diatur di sana. Nah, di dalam Undang-Undang 6 yang kemudian di-breakdown menjadi ketentuan yang sampai dengan peraturan daerah di masing-masing daerah. Ini di Nganjuk, di kabupaten kita ini beberapa waktu yang lalu sudah dikeluarkan Perda nomor 3 tahun 2022 yang ditetapkan di tanggal 27 Januari 2022, yaitu peraturan daerah perubahan ya, tentang perubahan kedua atas peraturan desa nomor 1, peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 ya, tentang desa. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa di dalam Perda nomor 3 ini yang krusial yang selama ini sering dibicarakan dan juga harus disampaikan, harus dihadapi oleh teman-teman yang sekarang terikat di dalamnya. Karena
dalam satu pasal ya di 144, pasal 144 ini kan disampaikan bahwa usia perangkat desa ini menjadi multitafsir gitu ya pemahamannya. Kita sepakat lah tentunya untuk membaca sebuah aturan ini kan harus utuh. Nah, kalau kita cuplik di dalam pasal 144 khususnya dalam ayat C ya, karena di dalam ayat A ini secara umum disampaikan bahwa perangkat desa ini tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengangkatannya gitu. Nah, kemudian di ayat B ini tidak masuk karena di Nganjuk tidak ada periodisasi pengangkatan perangkat. Nah, kita bicara yang ada di poin C. Nah, di poin C ini intinya di dalam ayat tersebut menyampaikan bahwa perangkat desa ini dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 64 berdasarkan penilaian kinerja. Nah, siapa yang memberikan penilaian kinerja? Tentunya adalah kepala desa. Karena perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Sehingga perlu diketahui bahwa perangkat yang ada saat ini tentunya khususnya kepada perangkat yang diangkat berdasarkan surat keputusan pengangkatannya pada saat itu yang juga bisa saja dengan Undang-Undang 59 ya di bawah tahun 98. Ini dia sekali lagi memang dapat melaksanakan tugasnya. Ingat, tugasnya bukan tugas jabatan. Jadi bukan jabatan tapi tugasnya. Misal di tempat kita ini kan seorang kasih pemerintahan misalnya ya. Ini sebelumnya dia seorang Jogoboyo misalnya. Artinya yang bersangkutan ini di saat usia 60 tahun, karena di dalam Undang-Undang 6 pun disampaikan bahwa usia perangkat adalah 60 tahun. Secara kewenangan skala desa, dia harus diberhentikan di usia 60 tahun. Diwadahi di dalam perda ini dapat melaksanakan tugasnya. Bisa saja berdasarkan kewenangan asal-usul itu dia adalah seorang Jogoboyo, sehingga melaksanakan tugas Jogoboyonya. Makanya di ayat D-nya disampaikan bahwa yang bersangkutan memang penghasilan perangkat desa adalah satu siltap yang bersumber dari alokasi dana desa. Kemudian ada lagi sumber yang kedua adalah tambahan tunjangan yang bersumber dari kekayaan desa berupa bengkok yang secara administrasi diuangkan. Nah, dari situ perlu diketahui dalam sosialisasi ini, dalam pertemuan ini mudah-mudahan nanti tersampaikan kepada masyarakat, kepada para perangkat yang notabene dia diangkat dengan berdasarkan SK pengangkatannya itu adalah menganggap bahwa usia 64 gitu ya, ini memang dapat melaksanakan tugasnya, bukan jabatannya, berdasarkan penilaian kinerja. Sehingga kepala desa punya prerogatif bagaimana terhadap yang bersangkutan. Kalau misalnya dia bagus dalam penilaian kinerjanya sampai dengan usia 60 itu bagus dan tenaganya masih dibutuhkan, mau tidak mau harus tetap diberhentikan di usia 60 karena undang-undang sudah mengamanatkan itu. Sehingga yang bersangkutan tidak berhak lagi menerima siltap. Karena siltap bersumber dari alokasi dana desa, kemampuan keuangan daerah yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Berarti masih dapat hak bengkok ya Pak ya? Nah, artinya kalau dia dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan penilaian kinerja tadi oleh kepala desa, berarti yang bersangkutan masih dapat melaksanakan tugasnya. Dan itu tidak langsung 64 tahun, dievaluasi setiap tahunnya. Nah, makanya disampaikan di sini dalam pasalnya ya dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan penilaian kinerja perangkat desa yang dievaluasi setiap tahun serta kemampuan keuangan desa. Jadi dia tidak menerima siltap karena sudah diberhentikan usia 60, kemudian setiap tahunnya dia bisa melaksanakan berdasarkan penilaian kinerja dan kemudian dibayar sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Ini yang harus dipahami pada teman-teman semuanya, kepada para perangkat desa, Kabupaten Nganjuk, biar tidak terjadi miss, yang harus kita pahamkan. Kita berharap teman-teman kepala desa juga objektif tentunya dalam rangka penilaian kinerja terhadap perangkat desanya yang apabila dia sudah memasuki usia 60 tahun ya, khususnya dengan yang diangkat di rata-rata di Undang-Undang tahun 579. Terima kasih Pak Kadis. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.